Seorang shinobi buangan dari desa Konoha telah menemukan jurus bayangan terbalik. So dia mengambil bayangannya. Kalau orang bikin bayangan, kalau ini ngambil bayangan. Shadow Trail, teknik seperti ini kita bisa manfaatkan menggunakan 3D tracking dan 2D object. Seperti apa? Langsung kita ke Konoha. Footage. Setelah project baru, kita coba importkan bahannya. Di sini ada file MVI 9599. Ini ada Mas Musa ya. Dia sedang menatap tembok dan juga meratap. Kemudian dia mencoba sebuah kegiatan yang dia mencoba memanjat tembok tapi tidak bisa. Dia pun bersedih. Nah, kita akan coba trailing di sini, membuat motion trail seperti itu. Saya yakin teman-teman juga pernah menyaksikan konsep seperti ini. Kalau enggak, salah ada di salah satu klip boyband itu juga pakai seperti ini. Yang pertama, kita coba milih detik mana aja dia akan ditampilkan. Detik mana aja akan ditampilkan. Oke, sebelumnya kita akan coba ganti timecode yang ada di sini. Saat ini timecode-nya atau timecode-nya ini masih menggunakan format bawaan dari kameranya. Nah, caranya saya akan masuk composition setting, dan timecode-nya saya bikin 0. Kita mulai semuanya dari 0. Freeze frame. Berikutnya kita tinggal milih di detik berapa atau frame berapa Mas Musa ini akan meninggalkan bayangannya. Saya akan coba dari detik sini, mungkin saya coba ambil 4. Jadi dari sini saya akan coba di detik 4:20. Nah, dia sudah mulai berlari di sana. Pada detik inilah kita akan coba freeze frame. Kita bisa berikan tanda di sini dengan cara memberikan marker. Marker Anda bisa pencet tanda bintang di numlock ya. Di sini. Dan Anda mendapati marker yang ada di sini. Jadi nanti kalau kita kembali lagi di sini bisa snap ya. Nah, bisa pas di sini. Kemudian kita akan ekspor gambar ini. Caranya Anda masuk composition. Kita milih same frame as dan saya akan gunakan Photoshop layer. Saya kasih nama filenya sesuai dengan timecode-nya. Jadi di sini adalah 420 ya kalau nggak salah. 420, saya tekan save. Kemudian detik berapa lagi mungkin pas di sini. Wah, pas di atas ini ya kan. Pas di sini mungkin. Pas di atas ini udah kelihatan keren maksimal ini ya kan. Di sini saya akan ekspor dia composition. Save frame as Photoshop layer, yaitu detik 5:11. Saya ketik di sini 5:11. Save. Kemudian pas dia landing mungkin, pas dia landing seperti ini, yang keren pas di sini ya. Saya pencet markernya dengan tanda bintang di numlock. Kemudian saya composition, save frame as Photoshop layer. Ini adalah detik 5:47. Saya ketik di sini 5:47. Tekan save, dan terakhir adalah waktu dia after walkingnya, yaitu kejelungup ya kan. Nah di sini nih, wah kelihatan di sini juga keren banget. Oke, composition, save frame as Photoshop layer. Saya gunakan di sini detik 6:44. So saya ketik di sini 6:44. Save. Edit in Photoshop. Nah kalau sudah hasil eksportan ini kita akan coba crop dan kita tinggalkan orangnya saja. So saya akan buka software untuk editing gambar yaitu Photoshop. Oke, Photoshopnya udah buka. Sekarang kita importkan gambar-gambar tadi. Saya importkan ke Photoshop. Saya drag aja langsung ke Photoshop. Nah, udah urut dari depan 420, 511, 547 dan 644. Saya akan mulai dari sini. Saya akan seleksi masnya ini. Saya gunakan seleksi yang mudah saja. So saya nggak ada precisely banget ya. Jadi cukup istilahnya bermain gampang dulu aja. Sorry, kepalanya hilang lagi. Bermain gampang aja. Meskipun ini, yang penting teman-teman paham konsepnya ya. Nah, jika Anda ingin lebih detail lagi, Anda bisa gunakan teknik seleksi yang lain. Jika Anda ingin belajar teknik seleksi dari dasar,
Anda cek di tutorial grafis, di sana ada teknik seleksi Photoshop. Semua hal yang saya pelajari tentang seleksi saya kasih di sana. Oke, saya kira ini udah cukup, mungkin bisa diperhalus. Select, saya bikin smoothnya adalah 3 saja mungkin. Nah seperti ini, cuma ditambah sini ya. Nah kalau sudah, saya balik seleksinya, Ctrl Shift I, kemudian saya del. Nah kita menyisakan Mas Musa yang ada di sana nih. Oke, kalau sudah kita simpan, file save, kita close saja biar nanti nggak bingungi. Karena prosesnya lama, so ini saya percepat saja ya, biar ngirit waktu. Teknik ini bisa Anda gunakan macam-macam ya, maksudnya tidak harus seperti yang saya lakukan, Anda bisa melakukan lebih detail. Anda bagi yang malas juga bisa langsung dihapus, pinggirnya aja pakai eraser, atau Anda bisa minta orang lain untuk bikinin. Track camera. Nah, langkah berikutnya saya akan kembali ke After Effects dan saya akan coba tracking ya. Saya akan coba tracking karena kita kameranya bergerak, perhatikan kamera bergerak dan dia berada di space 3D, maka kita harus melakukan kegiatan tracking 3D layar. So, track kamera saya pencet, dia akan menganalisa. Object placement. Oke, bintang-bintang bertaburan sudah muncul di sana. Kita coba segera bikin solid dan kamera. So, kita bisa arahkan langsung ke titik marker yang pertama. Jangan lupa tombol shift-nya ditahan dan mendapat titik marker di sebelah sini. So, saya akan cari groundscape yang paling dekat dengan Mas Musa saat ini. Bisa seperti ini, atau Anda bisa highlight saja dekat-dekat sini mungkin. Nah, saya akan coba paling yang ini. Kemudian saya akan klik kanan dan saya akan pilih namanya Create Solid and Camera. Apa yang dihasilkan? Kamera dan solid. Dua hal tersebut. Nah, solid inilah yang mau kita ganti dengan gambar dari hasil Photoshop tadi. Maka dari itu, gambar-gambar Photoshop itu kita import semuanya. Saya langsung import saja. 420, 511, 547, dan 644. Pada detik ini, berarti dia menggunakan 420 ya. Maka track solid di bagian sini saya aktifkan. Kemudian saya akan klik gambar 420. Kemudian tombol ALT-nya saya tahan. Saya drag gambar tersebut tepat pada solid 1 ini. Lepas dulu kliknya, baru lepas ALT-nya. Maka solid 1 itu sekarang terganti dengan gambar dari Photoshop tadi. Mana kok kecil banget? Saatnya kita atur dan kita besarkan. Space 3D matching. Pertama, saya akan buka dulu propertinya. Di bagian transform saya buka. Kemudian saya bisa atur di anchor point dulu. Anchor point-nya saya akan atur ke titik tengah di mana Mas Musa ini berada di sini. Kemudian saya rotate secara sumbu X. Nah, di sumbu X ini ada X rotation. Saya akan coba dia bikin 90 derajat, apakah akan masuk? Ya, dia menjadi tegak ya. Cuman dia kecil banget di sana tuh. Oh ya, kecil banget di sebelah sini. Jadi ada miniaturnya Mas Musa ya. Nah, selanjutnya saya akan perbesar scale-nya. Saya akan perbesar banget nih. Nah, karena tadi solidnya juga kecil ya. Nah, kemudian kalau sudah, baru kita atur posisinya. Saya akan atur sumbu di anchor point-nya seperti ini. Saat ini tampilan saya half ya. Coba kalau saya bikin full, nah lumayan. Terus baru kita atur titik-titiknya ini apakah benar dan lain sebagainya. Mungkin kurang besar ya, kurang besar. Saya coba pakai sekitar, nah seperti ini mungkin. Nah seperti ini. Yang penting Anda coba atur biar pas gitu aja. Di bagian orientation mungkin kita bisa cari sumbu Y-nya apakah dia sudah pas. Nah seperti ini. Kemudian kita bisa atur positionnya, position sumbu XYZ-nya, atau kita bisa taruh ke sini aja. Nah, rotate-nya kita bisa atur juga untuk seperti ini.
Oke, saya harap ini sepas mungkin saja, nggak harus pas semuanya. Nah, pada dasarnya kita akan lakukan kegiatan ini di semua gambar sisanya. So, intinya kita akan mengganti solid, kemudian ngepas-ngepasin dengan mengatur sumbu XYZ-nya ataupun ukurannya agar match sama gambar videonya. Trimming. Oke, kurang lebih ini sudah hasilnya. Jadi Mas Musa sudah berada di posisi trackingnya dan kita lihat hasilnya juga sudah ada di sana. Untuk memberikan efek dia itu mengambil bayangannya, so kita akan potong pada detik-detik yang bersangkutan. Kita mulai dari detik 420. Jadi yang detik 420 tadi ini kita potong sampai sini. Saya aktifkan layer 420, saya tekan Alt close bracket. Kemudian detik 511 file kedua saya tekan Alt close bracket. Saya tekan detik yang ke 547. Saya aktifkan layernya close bracket. Alt close bracket dan terakhir adalah 644. Jadi saya gunakan Alt close bracket juga. Nah, bagi Anda yang mencoba menapak tilas masa lalunya, Anda bisa mulai dengan tutorial konsep-konsep seperti ini. Di akhir hari ini tidak menjadikan Mas Musa sebagai shinobi profesional dan tidak ada satu jurus pun yang dia kuasai bahkan dalam membuat jurus bayangan ini. Akan tetapi tutorial ini membantu sedikitnya untuk lolos di ujian Chunin mungkin. Itu aja untuk hari ini. Thank you for watching and see ya.